Sebentar Mas Eko, nanti saya buka Mas Eko. Recording Ya, in progress. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara Jagongan ATL Jatim. Ini adalah yang kedua. Kita tradisikan bahwa setiap bulan Jumat pertama jam 20 kita adakan pertemuan ini. Intinya berapapun yang datang tetap kita laksanakan meskipun cuma 2 orang, 3 orang nggak masalah. Yang penting kita rutin. Artinya ya, rutinitasnya harus kita jaga supaya kalau suatu ketika ada orang tanya apa kegiatannya ATL Jatim tiap bulan webinar atau tiap bulan rapat. Nah, kan nggak tahu teko kok kan gitu loh. Sama seperti saya ngadakan acara webinar iya, mengenai iya, iya, Panji iya, itu rutin itu sampai 51 bulan ini ke 52. Nah, itu ada apa nggak ada orang saya tetap jalan dan ternyata ya, oke, minimal bisa sampai 30 orang itu yang bergabung. Pernah sampai hampir lebih dari 100 juga pernah itu loh. Tapi enggak apa-apa, tetap tetap saya jalan. ya, Artinya rutinitas dan kontinuitas itu penting ya untuk membuktikan bahwa kita memang konsisten, bahwa kita memang betul-betul serius gitu loh. Jadi alhamdulillah misalnya Panji sampai tahun keempat tetap berjalan tanpa ada jeda. Nah, begitu pula dengan ATL Jatim ini. Nah, saya pikir saya berharap Mas Eko juga mempertahankan kontinuitas ini tiap bulan. Kecuali nanti bisa diatur ya kalau misalnya Jumat ini ada agenda, ada acara bisa kita ya, maju atau mundur nggak masalah. ya, 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 sama seperti Panji kebetulan bulan ini mestinya tanggal 18 tanggal piro ya. Mestinya tanggal 18 tapi karena tanggal 18 itu mendekati Festival Panji narasumbernya nggak bisa dia minta maju. Makanya kemudian maju tanggal 14. Ya nggak masalah itu, tapi tiap bulan harus ada itu loh. Nah, begitu pula dengan acara ATL ini. Nah, seperti yang kita sepakati minggu lalu, kita jagongan aja, yang namanya juga jagongan, ya bukan webinar, ya ngomong apa saja, nah supaya jagongannya terarah, kita pilih eh, salah satu topik. Ya, topik yang sekarang kita sepakati adalah tentang ludruk Jember. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Mas Eko Suwargono, Ketua ATL Jatim, dan juga kebetulan budayawan yang mengamati dan menekuni soal ludruk. Selama ini kita kalau ngomong ludruk itu kan ludruk Malang, Jombang, Surabaya, Sidoarjo. Nah, sekarang ludruk Jember. Nah, jadi ini streaming di YouTube, direkam di TV Panji, sehingga sewaktu-waktu bisa kita lihat rekamannya. Oke, saya persilakan Mas Eko Suwargono untuk memulai. terima kasih Mas Henry yang tidak henti-hentinya memberikan spirit ya, dorongan kepada kita semua untuk sergap ya, untuk giat ya, melakukan satu kajian-kajian, satu diskusi-diskusi, satu obrolan-obrolan, utamanya berkaitan dengan kebudayaan, utamanya seni, ya, dan utamanya lagi adalah tradisi kelisanan yang ada di Jawa Timur. Dan terima kasih juga ini Mas Joko Prakoso ini menemani kita sambil dahar kerupuk Bang Jo, ya, kerupuk yang telah masuk ke daftar BPTB. Ya, ini yang narasinya juga di apa ditulis ya oleh Mas Henry Nur Cahyo ini. Oke, pada malam hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Mas Henry Nur Cahyo, saya kebetulan ketua ya Asosiasi Tradisi Lesan Jawa Timur, uh, sudah mulai ini melakukan kegiatan ya Asosiasi Tradisi Lesan Jawa Timur mulai bulan yang lalu. Ya, bulan yang lalu hanya obrol-obrolan ngalor ngidul, tapi obrolan itu juga membuahkan satu semangat ya, membuahkan satu program obrolan selanjutnya yang lebih produktif terkait dengan kajian-kajian seni budaya kelisanan yang ada di Jawa Timur. Nah, pada malam hari ini sudah obrolan yang kedua dan saya menyepakati ya untuk jadi pematik ya dalam obrolan ini
dengan membawakan tema ludruk Jemberan, ludruk yang ada di Jember. Jadi ludruk yang hidup dan berkembang di Jember. Nah, untuk itu sebaiknya ini saya tampilkan ini. Oke, nah, wes kena. Nah, struktur estetika seni pertunjukan ludruk di Kabupaten Jember. Saya kelihatan ya, Mas? Ya wes langsung terus. Ya. Jadi seni pertunjukan ludruk di Jember itu memiliki struktur pagelaran yang sedikit berbeda dengan struktur pagelaran ludruk di kabupaten lain. Nah, ini adapun perincian struktur pagelaran ludruk di Jember terdiri dari topong, lalu ada dekorasi, tata lampu, ilustrasi atau gamelan, efek-efek yang lain, tata rias dan tata busana, siaran pembuka pagelaran, tari ekstra, seni suara, tari remo, kontes, lawak, dan adegan cerita atau lakon. Jadi ludruk yang ada di Jember ini memang masih banyak, Mas. Jadi tobong-tobongnya atau apa juragan-juragannya itu sampai sekarang itu saya hitung itu masih ada sekitar 15 juragan tapi 15 juragan. Akan tetapi kalau misalnya ludruk itu dalam satu malam itu main 4 gitu, maka tidak ada pemain. Jadi sebenarnya hanya dua ludruk aja kalau bisa dijadikan apa ludruk yang berbeda itu hanya dua saja sebenarnya. Yang memiliki lengkap pemain, lengkap pengrawit, terus topong itu hanya dua ludruk saja sebenarnya. Tapi kalau juraganya itu sekitar 15. Sehingga kalau misalnya ludruk bulan purnama sekarang main, nanti ngambil pemain ini, terus pengrawit ini. Ya. Nah, terus nanti ada lagi ludruk, misalnya ludruk Sukamakmur main. Nanti menggunakan pemain yang berbeda misalnya. Nanti ada ludruk lagi mana? Enggak ada sudah pemainnya. Habis. Jadi ya apa 13 juragan ludruk atau 13 ludruk, kelompok ludruk, komunitas ludruk itu hanya masang hanya masang nama, terus dia punya itu punya nomor induk kesenian di Dinas Pariwisata. Nah, main, kalau gelar maka ngambil pemain-pemain nyomot dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Sehingga intinya sebenarnya kalau utuh ya, misalnya komunitas itu utuh, itu cuma ada dua kelompok ludruk yang memiliki tobong, gamelan, pengrawit, dan pemain yang berbeda dengan yang lain itu kan. Ya, tapi banyak. Nah, ludruk di Jember ini ludruk di Jember ini yang banyak itu didapatkan di Jember Utara, Jember Timur, dan Jember Barat. Itu yang banyak ludruknya. Dan juragannya, pemainnya, semuanya ya, itu mayoritas 90% saudara-saudara dari Madura yang bermain itu. Jadi kejungannya dan lain sebagainya ya Madura. Terus ada juga di Jember Selatan. Ya, Jember Selatan itu yang 80% masyarakatnya Jawa. Itu juga ada ludruk, tinggal satu kalau nggak salah, namanya Ludruk Merdeka. Yang diketuai oleh Cak Lesus. Ya. Itu Ludruk Merdeka, ada di Kecamatan Jombang. Ada di Kecamatan Kencong, di Desa Cakru, itu Ludruk Merdeka. Di sana ludruknya adalah ludruk Jawa. Jadi bahasanya Jawa karena orang-orangnya banyak Jawa dan beda yang paling mendasar, kalau ludruk-ludruk di Madura itu tidak ada ini
pemain wanita yang dari laki-laki, itu yang dari di Ludruk Madura, yang di Jember Timur, Jember Barat, Jember Utara itu wanita ya wanita, laki-laki ya laki-laki. Jadi nggak ada yang wanitanya itu diambil atau dirias dari laki-laki, nggak ada. Tapi kalau di Jember Selatan itu wanitanya ya itu lebih dari separuh ya. Jadi peran-peran wanitanya itu lebih dari separuh itu berasal dari laki-laki yang dirias menjadi perempuan. Itu beda banget. Jadi kalau di Jember Utara laki-laki perempuan ya berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi aktor laki-laki jadi aktor perempuan gitu. Terus ini struktur estetika seni pertunjukan ludruk di Kabupaten Jember ini adalah garapan struktur ya, garapan struktur dari pagelaran itu ya. Sepanjang yang saya amati di Jember Utara, Timur, Barat, dan juga Jember Selatan, ini tadi ada perbedaan prinsip ya dalam hal peran laki-laki dan perempuan antara Jember Selatan dan Jember Timur, Utara, Barat, namun strukturnya hampir sama. Strukturnya hampir sama. Ini saya perinci ya, strukturnya di sana ada topong, ada dekorasi, tentu ya, tata lampu, ilustrasi, gamelan, efek, tata rias, dan tata busana, siaran pembuka pagelaran, tari ekstra, seni suara, tari remo, kontes, lawak, dan adegan cerita lakon. Nah, ini yang apa yang eh, apa ya yang biasa ya, yang biasa ditampilkan dalam struktur pagelaran ludruk di Kabupaten Jember ini. Nah, ini terus, bentar. Nah, ini terus inventarisasi struktur pagelaran ludruk di Jember ya. Ini yang pertama tadi tobong. Jadi tobong. Jadi yang pertama struktur pagelaran ludruk yang paling utama, yang paling pertama adalah tobong. Saya pikir tobong ini di mana-mana sudah dikenal. Jadi tobong itu merupakan panggung pagelaran ludruk. Untuk memberikan daya tarik kepada penonton, maka tobong dihias dengan berbagai dekorasi serta lukisan-lukisan bermotif ornamen klasik, patung, tokoh sejarah, dan dinding-dinding candi maupun istana kerajaan. Nah, tobong-tobong yang ada di Jember itu berukuran 10 kali 8, 80 meter persegi. Ini kebanyakan setelah saya ukur itu 10 kali 8. Nah, 80 meter persegi, serta tinggi panggungnya dari permukaan tanah adalah 1 meter, ya, dari permukaan tanah 1 meter, bahkan ada yang 1,20 meter. Nah, terus dekorasi tobong dari permukaan panggung hingga atap tobong rata-rata setinggi 5-6 meter. Tuh. Ini ukuran tobong ya yang ada di ludruk di paguyuban ludruk di Jember. Dan ukuran itu saya melihat beberapa ukuran itu hampir sama tobong-tobongnya itu ya. Jadi juragan itu 15, mereka punya tobong. Kalau tobongnya punya semua. Cuma yang tidak punya itu biasanya pemain, pengrawit ini yang tidak punya. Jadi apa ya? Pinjam sana, pinjam sini. Mungkin sama juga lah di tempat-tempat yang lain kalau kayak gitu sama ya. Terus nah ini bentuk tobongnya seperti ini. Ini tobong ludruk di Jember. Jadi tobong ludruk di Jember ya seperti ini. Ini tobongnya. Ini ludruk bulan purnama. Kebetulan tempat tinggal juragan ludruk bulan purnama itu ada di dekat rumah saya. Bentuknya hampir sama seperti ini semuanya, tobong ludruk. Jadi di depan tobong ya nanti ditata gamelan. Jadi pengrawit nanti ada di situ. Nah, ini bentuk daripada tobong ludruk. Dan kalau kita melihat tobong-tobong yang lain ya hampir seperti ini bentuknya. Yang tidak sama mungkin dekorasi atau ornamennya. Oke. Terus
Itu topong, tempat atau panggung daripada pagelaran ludruk. Nah, struktur ini pagelaran ludruk, struktur pagelaran ludruk ya. Ini ada beberapa adegan. Jadi adegan yang pertama itu namanya adalah tari ekstra. Jadi tari ekstra itu wah macam-macam, Wis. Bisa kadang-kadang ganungan ya, bisa kadang-kadang tari gandrung ya, bisa kadang-kadang diisi ini apa replika hewan ya, misalnya can macanan kadu itu. Ini tari ekstra ya. Jadi apa struktur yang pertama tari ekstra. Jadi begitu dibuka itu ada tari ekstra itu. Nah, tari ekstra itu seperti ini contohnya. Nah, ini yang paling umum tari ekstra di pagelaran ludruk di Jember itu adalah tari burung Garuda. Ini yang ada di sebelah kiri itu adalah tari burung Garuda dan itu hampir menjadi apa ya? Menjadi umum, menjadi tradisi. Jadi setiap pagelaran ludruk yang ada di Jember itu tari ekstra kebanyakan itu adalah tari burung Garuda dulu, ya gitu. Nanti ditambah lagi tari yang lain atau tari yang lain. Seperti misalnya yang di sebelah kanan itu anak-anak ya mencoba menari bujang ganong ya. Tarian bujang ganong ya sebisa mereka. Ya di Jember untuk ini masyarakat seni tradisi yang di desa-desa itu nerokke, ya. Tapi koreografinya ya menyerupai tapi tidak tergarap dengan baik ya tidak tergarap dengan baik tapi yang penting geminjalnya terus apa ukelnya dan sebagainya gila-gilunya kalau bujang ganong ya nerokke tari bujang ganong yang ada gitu. Jadi yang pertama begitu disiarkan oleh sang penyiar dari balik Tobong itu ah, bahwa ludruk bulan purnama pada malam hari ini akan menghibur Anda sekalian dengan lakon. Ya, lakonnya disebutkan dengan lakon bla 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 diletuskan itu petasan duar itu ya. itu selalu dan selalu ada apa petasan diletuskan itu. Nah, setelah itu apa geber yang paling depan itu ya, screen yang paling depan itu dibuka dan muncullah tari ekstra ini. Jadi macam-macam tari ekstranya. Nah, terus setelah tari ekstra itu ditampilkan yang namanya seni suara. Jadi seni suara itu berupa kur, ada beberapa pelantun lagu di sana dan biasanya mengenakan pakaian tradisi. Ya tradisi antara Madura dan Jawa kadang-kadang. Madura atau Jawa dan mereka melantunkan kur lagu. Nah, lagu yang pertama itu biasanya adalah kur atau mares dari ludruk itu sendiri. Jadi mares dari ludruk itu sendiri. Itu yang pertama. Terus lagu yang kedua itu bisa macam-macam. Bisa-bisa gending dari lagu-lagu campur sari yang dikurkan. Itu. Jadi namanya itu seni suara. Kalau di Jember saya tanya kepada juragannya itu seni suara namanya itu. Tuh. Nah, ini contoh tampilan seni suara seperti ini. Ya, contoh tampilan seni suara seperti ini. Ini ada 4 pelantun cewek dan ada 2 pelantun laki-laki. 4 pelantun cewek ini mengenakan pakaian Jawa dan 2 pelantun laki-lakinya ini mengenakan pakaian apa ini ya? Sepertinya antara adat Madura dan adat Jawa. Tak jelasin. Nah, ini saya ambil foto ini dari ludruk yang berasal dari Jember Selatan. Sehingga itu cewek-ceweknya itu sebenarnya bukan laki-laki. Itu cewek-ceweknya itu bukan perempuan, tapi ceweknya itu laki-laki. Nah, dirias seperti perempuan itu. Nah, ini tekan kur seperti ini. Jadi di semua ludruk yang ada di Jember
pagelaran setelah tari ekstra, maka ditampilkan ini seni suara yang biasanya kur, jadi dilakukan atau dilantunkan berkelompok itu. Nah, terus setelah tari kur ini ditampilkan tari remo yang merupakan apa ya, eh, keharusan ya, tari keharusan itu tari yang menjadi ciri khas daripada ludruk ini tari remo. Nah, tari remo yang di Jember itu kebanyakan mesti dari perempuan yang apa dirias kayak kesatria laki-laki ya, pakai kumis ya, rias kumis gitu ya. Ya, dengan tari remo dalam kesenian ludruk merupakan ciri utama yang tidak dapat ditinggalkan. Dimanapun tempatnya, pagelaran kesenian ludruk pasti menampilkan tari remo dengan gerak koreografinya yang khas. Nah, dalam tari remo juga mesti dilantunkan tembang khas ludruk yang disebut kajungan. Tari remo bisa dibawakan oleh satu penari, dua penari, tiga penari, bahkan bisa sampai 6 penari. Di Jember tari remo biasanya dibawakan 2 penari. Ini. Jadi tari remo di Jember ini ya apa ya? Riasnya kostumnya remo. Nah, tapi nanti narinya itu ukel 1, 2, 3 setelah itu sudah tidak jelas apa desain tarinya, koreografinya sudah tidak jelas. Jadi maksudnya tidak seperti tari remo pada ludruk-ludruk yang ada di Surabaya itu biasanya tarinya itu apa ya, lengkap ya koreografinya dari awal sampai akhir. Tapi kalau di Jember ini ukal-ukelnya itu mungkin ya 1, 2, 3, 4 setelah itu sudah berubah menjadi kejungan-kejungan liar. Bahkan kadang-kadang akan diteruskan dengan nyanyi-nyanyi campur sari. Bahkan kadang-kadang juga nyanyi-nyanyi Banyuwangen. Yang penting membuat penonton tertarik. Itu tari remo. Nah ini contoh gambaran tari remo yang ada di Jember seperti ini. Ini ini saya dulu memotret dari ludruk bulan purnama itu. Ya, ini tari remo seperti ini. Nah, ini contohnya dan biasanya ada 3 juga dan kadang-kadang bahkan ada 6 tari remo ini. Saya kira kalau kostumnya atau riasnya itu ya menyerupai remo-remo yang ada di daerah-daerah lain. Tari remo. Terus berikutnya kontes. Nah, ini, apakah di pagelaran ludruk di daerah lain di kabupaten ada yang namanya kontes ini? Jadi setelah remo itu ada satu adegan yang namanya kontes di Jember ini. Jadi eh, pada pagelaran ludruk Jember adalah adegan yang disebut kontes. Jadi, adegan ini sepertinya didesain sebagai selingan untuk menciptakan suasana sukacita penuh hiburan. Kehadiran adegan kontes sepertinya terinspirasi oleh acara-acara populer di media televisi, sejenis talk show artis ibu kota. Dalam acara kontes ini dipandu oleh seorang host dengan dandanan parlente, ya, sebagaimana pemandu acara-acara talk show modern di TV. Sedangkan para artis kontes mengenakan busana-busana ala artis ibu kota atau mengenakan kostum penyanyi musik show. Nah, pesona yang ingin diciptakan oleh adegan kontes ini adalah nuansa keren yang terkesan tidak ketinggalan zaman. Nah, ini, jadi ada seorang ini tokoh ludruk ya, ya akhirnya mengadopsi acara-acara talk show di TV itu, ya, dan itu dicangkokkan di apa di pagelaran ludruk di Jember dan dia namakan kontes. Jadi kontes, tidak tahu kenapa dinamakan kontes, saya masih belum tanya banyak kenapa dinamakan kontes. Nah, apa intinya di situ ada semacam fashion show-nya itu, ya. Jadi memamerkan tampilan-tampilan dari artis-artis yang keren, yang cantik, ya apa itu akhirnya dinamakan kontes. Saya memang belum tanya banyak tentang istilah ini, kenapa
adegan itu dimakan kontes. Tentunya geliat hiburan kemasan kontes ini menyasar pada kalangan generasi muda yang kultur seni budayanya sudah metropolis, tidak disuan dan kontemporer. Ya, memang pada waktu kontes ini ditampilkan itu ya ini apa sebenarnya konten penonton dari belakang itu merangsek ke depan dan nanti banyak yang nyawer ya tergantung ini artis kontesnya itu biasanya memang kalau orang-orang ludrukan atau paguyuban ludruk itu mengatakan artis-artis kontes atau remo yang tersohor lah di antara ini artis-artis ludruk yang lain itu dinamakan super. Jadi kalau kontesnya itu super, gitu, artinya super, wah ini pasti akan banyak didatangi penonton dan penonton bludak dan penggemar-penggemar ludruk di Jember itu sudah kenal siapa ya kontes yang super itu siapa saja. Nah kalau itu tampil di ludruk maka penonton akan banyak yang datang, anak-anak muda penggemar ludruk itu banyak datang dan tentunya banyak sawerannya. Nah ini. Terus ini contohnya kontes. Kontes ludruk seperti ini. Ya, memang pakaiannya ini apa ya? Pakaiannya itu meniru pakaian artis-artis ibu kota, artis dangdut ya, artis apa ini? Dangdut, artis koplo dan sebagainya itu. Tapi kadang-kadang di dalam kontes itu sendiri itu kadang-kadang juga muncul gandrung gitu. Ya, jadi ada artis yang apa berias gandrung itu seperti yang ada di kanan itu. Nah, ini nih kontes. Dan adegan kontes ini ya Remo kontes ini menyita waktu. Jadi Remo itu setelah eh, menggelarkan atau setelah menampilkan Remo klasiknya ya, setelah itu juga diteruskan dengan nyanyi-nyanyi yang nuansanya itu yang mengajak bergembira itu aja. Dan itu bisa lama, Remo. Bisa 1 jam, bisa 1,5 jam ya tergantung kalau nanti yang nyawer banyak bisa lama. Terus diteruskan kontes. Nah, kontes ini bisa lama sekali. Ya. Jadi kalau animo penonton itu sangat 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 kuat ya, terus banyak yang nyawer, wah bisa lama sekali ini kontes ini. Dan Remo itu kalau super artisnya, artis Remonya, dan kontes itu juga super ya, sudah dikenal oleh pecinta ludruk ya di Jember tua muda sudah dikenal kalau itu super. Oh ada artis super sekian 3 orang 4 orang dari Lumajang dari mana didatangkan dari Lumajang ada dari Bondowoso ya, dari situ Bondo kadang-kadang. Nah, super terkenal wah penontonnya banyak sekali dan sawerannya juga banyak sekali. Akhirnya mengolor waktu lama sekali. Ini kontes jadi adegan kontes terus ya ini saya kira merupakan adegan yang sangat mentradisi di ludruk ya lawak saya pikir sama lah di mana-mana sama dan lawak ini kadang-kadang juga menyita waktu sangat banyak sekali sehingga dari apa ya dari tari ekstra terus ini seni suara terus remo ya terus kontes terus lawak ini biasanya bisa sampai jam 1 bisa sampai jam 2. Nah, sehingga nanti lakonnya itu ditampilkan ya setelah jam 2 atau jam 2:30 kadang-kadang. Dan biasanya penontonnya kalau sudah sampai di lakon ini habis. Jadi penonton ludruk yang ada di Jember ini bukan melihat ludruk yang menampilkan lakon-lakon ludruk, tapi yang dilihat atau yang dinikmati oleh para penonton ludruk di Jember ini sejauh yang saya ketahui yang ditanggap di desa-desa itu yang nonton yang paling animo besar yang besar animonya besar itu yang nonton ini bergembira bersama Remo bergembira bersama kontes
dan bergembira bersama lawak. Itu aja yang menjadi apa ya? Yang menjadi inti tontonan ludruk itu. Ya, yang menjadi inti tontonan ludruk itu saja. Nah, lakonnya itu biasa dimainkan setelah adegan-adegan selesai, dan itu biasa jam 1, jam 2, bahkan jam setengah 3 baru menampilkan lakon, dan penontonnya tinggal 10, ya, tinggal 5 orang. Nah, ini sebenarnya yang harus menjadi apa? Harus menjadi perhatian ya, supaya ludruk itu kembali kepada apa ya? Kepada strukturnya yang apa? Strukturnya yang pas itu ya. Ceritanya lebih banyak, maksud saya begitu. Jadi lakonnya itu lebih banyak. Ini. Ya lawaknya ini lawaknya Setia Kawan, Ludruk Setia Kawan yang ada di Jember ini, lawaknya. Nah, ini cukup terkenal dan cukup lucu memang. Ya, sayang sekali saya nggak punya video-video tentang ini. Ya, tapi foto-fotonya aja saya cuma motret aja nih. Ini contoh adegan lawak. Nah, setelah adegan lawak ini selesai mungkin ya sekitar wah jam berapa ya? Selesainya bisa jam 2 baru menuju lakon ya. Baru menuju lakon ya. Sehingga lakon ini sudah malam sekali dan penontonnya sudah hampir habis. Nah, ini lakon. Ya, oke sebentar ini kok. Nah, setelah ini baru menuju ke lakon. Saya pikir lakon ini samalah ya, ada Sarip Tambak Yoso, terus ada apa Sakerah itu ya. Terus kadang-kadang menampilkan lakon Putri Rengganis, ya. Terus menampilkan lakon, nah ini cerita yang digubah sendiri oleh ini penulis naskah di Jember, Ludruk Jember ya. Kontras keluarga, ya maksudnya keluarga itu apa terjadi polemik di keluarga itu, kontras keluarga. Nah ini jadi pengelolaan pagelaran harus mampu memberi porsi 70%. Jadi kalau di ludruk-ludruk Jember yang saya tahu selama ini, kebanyakan pagelaran ludruk di Jember dalam acara-acara hajatan atau yang lain, selalu porsi waktu untuk pagelaran kita hanya sekitar 30% aja. Yang 70% untuk struktur pagelaran yang lain. Ya kontes, lawak, remo, yang itu didesain agar penonton suka, tertarik, dan nyawer. Itu yang saya lihat ya. Jadi harapan untuk banyak disawer itu sangat tinggi sekali. Ya. Sehingga akhirnya menjadi tidak mementingkan adegan lakon. Ya, yang mestinya misi apa moralitas ya atau apa ya nasihat-nasihat filosofi apa itu mestinya dititipkan di lakon itu ya. Tapi itu sudah sepertinya tidak begitu penting adegan lakon. Yang penting adalah adegan-adegan yang banyak mendatangkan orang nyawer. Nah, ya lakonnya ya seperti ini. Ini beberapa adegan-adegan lakon yang menggunakan dekorasi ludruk itu. Nah, ini ini ludruk yang pertama itu, yang atas yang kanan itu ludruk bulan purnama. Jadi ada dekorasi hutan seperti itu. Terus yang sebelah kirinya itu ludruk merdeka. Kalau nggak salah lakonnya waktu itu Sogol Sumur Gumuling. Ini merupakan adegan rapat ya di kelurahan. Terus yang bawah itu dari ludruk Setia Kawan ya, ini. Jadi ini menuju lakon ya. Tapi lakonnya nanti paling-paling ya paling-paling cuma 1,5 jam gitu. Karena sudah pagi. Begitu selesai sudah subuh dan mulainya sudah kadang ada jam 3, ada jam setengah 3. Tapi memang ini ludruk-ludruk ini adalah atau pagelaran ludruk ini pagelaran yang ditanggap ya, yang keluarga yang sedang apa punya hajatan mantu, terus apa nyunat nih anaknya atau mungkin bersih desa dan sebagainya. Maka tampilan pagelaran
struktur estetikanya seperti ini, seperti yang saya sampaikan ini. Nah ini, tapi untungnya di Jember ini masih banyak juragan ya, yang ternyata jam terbangnya untuk tanggapan itu juga cukup tinggi gitu loh, cukup tinggi itu. Kalau pas musim-musim musim-musim mantu ya, musim-musim hajatan mantenan itu wah laris mereka. Terus sunatan bersih desa macam-macam itu laris, masih laris. Ya cuma yang menjadi kritikan saya, struktur estetika pagelaran itu masih belum mengutamakan cerita atau lakon. Tapi yang diutamakan adalah adegan-adegan yang banyak mendatangkan daya tarik penonton dan nyawer gitu. Ya remonya itu ya hanya sepertiganya aja yang ada ukel-ukel remonya dan kejungannya. Setelah itu sudah nyanyi macam-macam. Terus kita itu kontes. Setelah kontes nanti lawak. Nah, itu yang menjadi adegan dominan ya 70%. Nah, 30% lakon ini. Gitu. Nah, ini kesimpulannya estetika pagelaran ludruk di Jember itu tadi kesimpulannya masih belum mengutamakan struktur lakon menjadi lebih banyak porsinya di seluruh pagelaran ludruk di Jember itu. Tapi adegan-adegan yang mengajak bergembira, adegan-adegan yang seru istilahnya, itu memiliki porsi yang lebih besar. Kalau saya bandingkan ya lakon 30%, terus adegan-adegan yang lain itu 70%. Nah, tapi strukturnya tetap ya ini tari ekstra, seni suara, tari remo, kontes, lawak, dan lakon. Ya, hal ini sepertinya perlu mendapatkan perhatian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau para pemangku kebijakan. Ya apa, agar ludruk itu juga taat ya kepada model pagelaran ya, lakonnya itu lebih banyak porsinya daripada adegan-adegan yang sifatnya bergembira atau seru-seruan itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan estetika pagelaran ludruk di Jember, dan apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengamatan saya yang sudah lama sekali dan dari berbagai ini komunitas ludruk ya, dari berbagai paguyuban ludruk ya. Setelah saya simpulkan sama. Jadi struktur pagelarannya tari ekstra, seni suara, tari remo, kontes, lawak, dan lakon. Nah, tari ekstra, seni suara, tari remo, kontes, lawak itu 70%. Lakonnya cuma 30%. Ini. Tapi ini apa ya? Pakem-pakem irama gamelannya ya tetap saja sama ya. Seperti kerawitan ludruk Jawa Timuran itu saya pikir sama. Kejungannya juga masih sama, cuma ini kekejungan yang banyak ya, yang banyak dilatunkan kalau di Jember Utara, Timur, dan Barat itu kejungan Madura. Mungkin itu Mas Henry yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ya. Sampun? Oke Mas Eko, terima kasih. Ada, saya mau komentar sekaligus bertanya. Yang pertama soal 15 juragan tapi dua kelompok yang eksis ini, saya kira ini di mana-mana begitu. Oh, Di, iya, iya. di Surabaya itu juga di dulu di THR itu ada kelompok-kelompok ludruk ya, malah bukan cuma ludruk. Jadi ada ludruk, ada wayang orang, ada ketoprak, tapi uang-uangnya ya iku ae gitu loh. Nah, ini ada hubungannya dengan bantuan pemerintah gitu Ah, loh. Dan iya, iya. yang justru mengondisikan ini malah orang pemerintah sendiri. Hmm. Itu dulu zamannya Mas Tribroto masih menjadi kepala UPT THR,
malah dia yang menyuruh itu. Kon nggak yuk grup aja supaya oleh bantuan. Oh, loh. Jadi itu jadi memang Ludruk kawan nama. Jadi di Ya, ya. Surabaya ini sekarang ini kalau daftar Ludruk itu ada puluhan. Gitu loh, ada Oh puluhan. gitu Tapi ya. saya ngasih ya paling di Ciloro itu loh. Oh ya sama berarti ya. Nah, itu ya kan Sama berarti. di mana-mana sama. Oh. Lah, anehnya di Surabaya bukan cuma Ludruk, anehnya pemain Ludruk dua grup ketoprak, so ngono gitu loh. Ya, ya kalau di Oh iya Surabaya iya. paling yang eksis justru cuma Robert itu yang Ludruk Surabaya itu, Ya. terluntas itu. Iya iya iya. Malah menolak bantuan pemerintah man. Terus yang saya tertarik kontes Mas Eko. Kontes itu yang Ya. seperti apa? Itu nyanyi atau seperti Iya campur nyanyi, tari gitu ya? nyanyi, nyanyi. Oh ya. Jadi nanti ada hostnya. Jadi host itu memberikan pengantar dulu bahwa pada malam hari ini saudara-saudara semuanya kami akan mengundang Hmm. artis-artis ibu kota yang tidak yang tidak apa istilahnya, yang sudah tidak diragukan Asing lagi di lagi. sini. Nah, Oh ini iya. ada sekitar 10 artis. Yang pertama kan saya panggil, nah itu datang, terus tapi dengan joget-joget dulu gitu. Ya itu Terus mungkin mirip dengan campur sari di mana. berdiri, terus berdiri, terus setelah itu baru nyanyi-nyanyi. Ya nyanyi-nyanyi itulah, wis. Nyanyi apa dangdutan? Dangdutan semacam-macam apa yang diinginkan. Gak ada pakemnya di situ. Kebanyakan dangdutan, dangdutan sama itu tembang-tembang dari Banyuwanginan itu banyak yang dijemput. Anunya, Itu. musiknya. Musiknya ada pakai organ kadang-kadang. Oh. Pakai Hmm. organ tapi kadang-kadang juga campuran. Nah, itu kolaborasi organ dengan ini dengan gamelan gamelan ludruk itu. Gitu. Oh. Nah, lu duduknya terus gak jelas duduknya di mana boleh nonton. Lah ya itu ya. Ya, ya itulah ludruk Jemberan. Kenapa? Jil mau komentar? Iya. Hmm. Ya, ya. Di Jember ada lo duduknya kayak gitu, Mas Eko. Nggak ada. Ya ada kalau kalau Tanggap. kalau ditanggap dalam arti hanya atau suruh menampilkan cerita tapi ya jarang sekali. Jadi Oh. ludruk itu kan survive saja itu, survive ya. Survive supaya bisa bertahan, maka yang menjadi cita-cita juraganya itu adalah banyaknya saweran itu. Gitu. Ya memang oleh karena itu saya bilang porsinya ya lakon itu cuma 30%. Yang 70% itu sesuatu yang sifatnya bergembira-bergembira itu. Nah, kami pernah menyampaikan itu kepada para juragan dan sebagainya. Nah, juragannya juga, lah gimana lagi kalau seperti itu nanti nggak ada yang nonton di sini. Itu. Yang kedua, saya juga menyampaikan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pemerintah ya, pembina kebudayaan rakyat ini tentang itu. Ya, mereka masih belum punya solusi sampai saat ini. Kalau pengen saya, ludruk adegannya ya yang pertama itu memang
ada tari Garuda enggak apa-apa. Tari Garuda itu memang itu anu, kalau saya tanya kepada juragan tari Garuda itu menyimbolkan Pancasila itu, gitulah. Jadi Pancasila, jadi menggelarkan ini apa lambang negara Indonesia Pancasila itu. Nah, setelah itu Remo, maksud saya gitu. Remo. Nah, setelah burung Garuda tarik suara apa? Enggak apa-apa, pakai itu apa? Tadi paduan suara apa ya? Ya, seperti paduan suara tadi yang kur itu enggak apa-apa. Terus setelah itu Remo, tapi Remo yang betul-betul utuh tarinya. Maksud saya seperti itu, Mas. Jadi tari Remo yang utuh ya tarinya dan di tengahnya ada kijungannya. Setelah selesai ya masuk kan gitu ya. Setelah itu baru masuk ke cerita. Pengen saya seperti itu, pengen saya. Makanya ini satu masalah ya dalam hal pagelaran ludruk ada, tapi masih perlu dibenahi, ya perlu dikembalikan lagi struktur estetika pagelarannya sehingga cerita itu 70% gitu loh. Yang lain-lainnya itu 30% gitu. Itu. Ya harapannya seperti itu, Mas. Harapannya. Ya semoga aja nanti ada ada solusi-solusi untuk itu. Tapi kalau ditanggap, saya pernah nanggap itu lakonnya Sarip Tambak Yoso sama Sogol itu ya lakonannya itu ya 70%, yang lainnya ya cuma 30%. Karena apa? Sudah tidak ragu-ragu lagi dapatnya duitnya itu. Terus ya gitu. Meskipun nanti di situ kalau yang pas kita tanggap ludruk aslinya itu ya, maksudnya pakemnya itu. Itu kontesnya itu nyisip kadang-kadang di lawak itu, kadang-kadang. Jadi lawak gini-gini tiba-tiba datang artis, nah, itu, nyisip di situ. Tapi waktunya ya nggak lama, jadi karena nanti buyarnya kan jam setengah 12 itu. Tapi kalau yang saya sampaikan itu, yang berkembang di masyarakat sekarang ini, sampai sekarang ini, itu buyarnya jam 4 pagi. Jam 4, jam setengah 5. Ya, ya itu Mas, ya. Begitu. Yang mana itu? Yang tanggapan tadi loh. Maksudnya yang saya penontonnya banyak sekali meludak penontonnya. Tapi nanti kalau sudah selesai lawak pulang, jadi lakonnya yang nontonnya cuma paling 15 orang gitu. Tapi kalau ini ketika Remo kontes ya lawak itu meludak penontonnya ya. Ya itu. Nah, makanya ini fenomena ini kan perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Ludruk maksudnya masyarakat masih mempertahankan seni itu, tapi masyarakat kayaknya itu sebagai media betul-betul untuk survive. Ya, nah, ya, iya, Nah, ini oke ya, terus. oh gitu. Hmm. Ya itu, ya pengen kita seperti itu, pengen kita, ya, Bisa Mas Eko, ya, itu tergantung tergantung sutradaranya sebetulnya. Yang saya tahu di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto itu juga begitu. Makanya yang namanya pemain lawak itu harganya tinggi. Ya, toh. Karena dia sangat disukai. Begitu pemain Ludruk itu kehilangan pelawak, Ludruk ke penontonnya langsung hilang. Ya. Benar itu iya, siapa iya, tuh Supali ya itu dulu ya. iya. Supali segala macam hilang gitu loh. Nah, karena itu kemudian ada ludruk-ludruk yang menyiasati seperti kata Jill tadi, yang namanya pelawak itu tidak hanya tampil dalam adegan lawak, tapi dia di seluruh cerita. Biasanya dia jadi pembantu. Nah, itu loh. Jadi si tokoh Ya, lawannya ya, ada ya, terus sepanjang sepanjang cerita. ya, ya, Dan ini yang kemudian mengikat penonton.
Itu cara pertama. Cara yang kedua, itu yang kata Jil dibilang tadi, niru Kartolo. Ya Ludruk Banyolan gitu loh. Jadi dia bilang ketika orang-orang Ludruk bilang, duduk Ludruk. Bah, gak ada Ludruk gak paten, hanya Ludruk Banyolan kok. Ngono. Itu seperti itu. Termasuk juga ini yang kemudian ditiru oleh Robert dengan Ludruk Luntas itu. Luntas juga begitu. Ceritanya serius, tapi disampaikan dengan gaya Banyolan. Gitu loh. Bahkan waktu itu Sarip Banyolan bilang, "Hei, kau niku Sarip, gak oleh Banyol kau niku." Jadi, nah, kayak gitu-gitu loh. Ya. Tapi tapi dengan Iya, iya. cara-cara gitu orang-orang ludruk konvensional ya mengecam baba pada kecam bangga gitu loh. Yang penting Iya, penonton seneng dan ludruknya tetap ada. iya, iya, Jadi iya, saya kira itu Pak Eko. iya, iya, Termasuk juga kalau memang betul bahwa yang di Jember yang disukai kontesan ya tinggal bagaimana mix saja. Bagaimana nah, iya, misalnya ya toh iya, iya. kontesan ini bukan hanya menyanyi dalam adegan kontesan tapi juga ikut bermain. Nah, Misal iya, gitu loh. iya, Untuk menyiasati itu. Nah, saya pikir Mas Eko bisa melakukan pendekatan dengan mereka untuk kalau tadi 30-70 ya ditingkatkan lah misalnya 40-60 kemudian 50-50 kan bisa iya, begitu gitu loh. iya, Saya kira tergantung create mereka kok. iya, Yang iya, saya tahu loh di Jombang di Mojokerto sudah menyiasati itu, sudah menyiasati. Jadi lawak yang ditunggu-tunggu penonton itu mampu disiasati dengan tampil di seluruh cerita. Ya, Ludruk Baru Budi, Ludruk Karya Budaya Pak Edi almarhum yang barusan itu dia tetap mampu mempertahankan penonton dengan cara-cara itu tanpa harus menghancurkan Ludruk itu sendiri menjadi iya, Ludruk yang full hiburan itu gitu loh. iya. Perlu diajak omong mereka saya kira kok. Oh ya, ya kebetulan, ya, ya, hmm, Hmm. Ya, betul, betul. ya, 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 ya. ya, Hmm, hmm, ya, hmm. Ya, ya. ya, Kok ceritanya tetap tersampaikan ya toh? ya, 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 nanti coba kita diskusi. Mas Kebetulan Joko, kan, silakan Mas Joko. wah, Guru-guru suaranya. hilang Ya, suaranya Mas. Oke, oke, oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salam. dalam tradisi pertunjukan rakyat kita itu ada yang namanya remo tembel, kemudian ada kontestan, itu biasa sangat biasa banget gitu. Jadi kenapa ada kontes gitu? Ada kontes itu sebenarnya memberi ruang pada artis-artis yang sedang merintis karirnya. Hmm. Saya rasa ini menjadi sangat baik bagaimana penyanyi-penyanyi wilayah Jember, wilayah Situbondo, Bondowoso itu kemudian mendapat ruang untuk tampil dan itu ruang pengembaraan yang bagus dan ini saya rasa juga menguntungkan untuk pertunjukan ludruk. Itu yang pertama. Kemudian Remo itu ada beberapa macam ya. Ada Remo hanya pembuka hidung mengucapkan selamat datang, ada yang begitu. Tapi kemudian ada yang disebut dengan Remo tembel. Memang tujuannya tari saweran Ya, jadi ya, Betul, betul. menambah income gitu ya. Jadi ada Sri Utami macam-macam, kemudian ada Trisnawati, banyak sekali ya. Ada yang disebut dengan remo tembal. Jadi mereka itu ngeremo, kemudian memang menghargai saweran dan memberi ruang kepada ya, penonton untuk melantunkan tembang-tembang hidung dan lain sebagainya. Ini adalah ruang-ruang semacam ruang-ruang katarsis gitu ya. Mereka menjadi tampil tidak hanya sebagai penonton, tapi kemudian mereka juga menjadi pemain di situ. Ini yang kemudian sebenarnya menghidupkan remote tembel dari mereka yang kemudian naik panggung, kemudian mereka ngelidung bersama. Saya rasa ini bagus. Jadi saya pernah melihat remote tembel itu tidak hanya di Ludruk tapi juga di pertunjukan wayang kulit. Jadi beberapa tahun yang lalu saya melihat pertunjukannya Mas Surwedi 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu dan kemudian kemarin itu saya melihat juga ada remo-remo yang kemudian itu tampil di wayang kulit dan itu tembelan, golek tembelan gitu. Dan itu menjadi ruang ini ya, apa semacam simulasi gitu ya, bukan simulasi penonton jadi pemain, pemain jadi penonton gitu. Jadi ini saya rasa ruang yang baik untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu punya punya skill yang setimpal, yang setara dengan aktor. Nah, saya rasa yang punya begitu hanya Jawa Timur.
yang lainnya enggak. Jadi masyarakat kita, masyarakat ludruk nasional itu, Ya, bayangkan saja, kemudian ada uh, Kiai Sepuh itu tiba-tiba nyawer dan kemudian dia melantunkan kidungan, kemudian disaut oleh penari Ngremo. Saya rasa ini yang saya lihat itu, loh, ini hebat banget gitu, hebat banget. Artinya ternyata secara suara juga bagus, kemudian kidungannya itu ya nyandak terus gitu ya, ya, kontekstual gitu artinya. Itu artinya apa? Ada ruang-ruang estetika yang terbuka untuk penonton. Penonton menjadi pemain, pemain kemudian ikut apa menjadi penonton juga gitu. Ini bagus saya rasa. Dan ini ada ruang ruang apa? Ruang yang pergantian peran kemudian ada seperti itu. Nah, seperti kalau di Jember kita lihat itu Jember kemudian kita lihat ya Jember itu penari apa yang namanya penyanyi dangdut itu luar biasa. Dari situ Bondo, daerah Pendalungan ya itu luar biasa. Kemudian juga kita melihat juga apa gandrung gitu ya, lagu-lagu gandrung yang kemudian tiba-tiba masuk. Saya rasa itu membuka pengembaraan bagi teman-teman ya, daerah ya, di wilayah-wilayah itu untuk menjadi seniman. Dan saya rasa itu menjadi sesuatu yang baik. Ludruk kemudian menjadi sebuah lembaga yang kemudian itu kemudian mengorbitkan seniman-seniman ludruk sendiri, juga seniman para penyanyi, juga apa para penari. Saya rasa gitu. Dan kemudian tari ekstra itu ya, eh, kalau di wilayah timur kita ono piti-pitian, tidak hanya ya, ya, Garuda, ya, ya, ya. piti-pitian itu ya. Ini saya rasa inspirasi yang baik. Koreografi nomor 13 kalau saya. Dan itu menarik. Jadi mereka dengan kostum Garuda, dengan kostum pitik, kemudian dengan itu saya rasa bagus. Ya, Dan, ya, dan ya, itu ya, kemudian kosmek, kosmek wilayah Banyuwangi Jember memang seperti itu. ya. Barong melawan pitik. Bayangkan saja ini adalah refleksi dari bagaimana penguasa melawan rakyat, rakyat melawan penguasa. Jadi ada budaya tanding di situ. Bayangkan aja barong itu kemudian apa kucingan dengan pitik-pitian misalnya. Dan itu tiba-tiba muncul di atas panggung. Iya, saya rasa itu menarik kalau saya melihat itu menarik dari sisi apa sajian dan itu menarik di dalam konteks ekspresi kerakyatan itu menarik banget. Jadi tidak hanya apa bicara tentang penguasa di atas panggung, tapi juga bicara bagaimana ada perlawanan-perlawanan yang lemah itu kemudian melawan yang kuat harus ditandingi dengan yang lemah seperti itu. Dan itu muncul di wilayah-wilayah timur. Di wilayah-wilayah timur muncul itu. Dari Banyuwangi, Jember, kemudian situ Bondo, Bondowoso muncul itu. Ya, ya, memang Jember, Banyuwangi, Situbondo, Itu Lumajang, Mas, menarik, itu menarik. sekitar itu. Kira-kira itu bukan kelemahan saya. Itu bukan kelemahan bagi saya. Itu saya rasa hanya perlu apa pengemasan kemudian promosi untuk dipromosikan seperti itu. Kalau kita menuntut lakon itu harus apa penuh 70%, ya itu nonton nonton penontonnya Iya, nonton-nontonnya. iya, Nah, iya, itu iya. yang apa? Sekarang nggak mungkin ludruk itu apa lakon full itu mulai jam 12 sampai jam itu mulu nggak mungkin. Jadi ada ruang untuk apa penonton berekspresi dengan remote tembel. Kemudian ada ruang-ruang bagaimana anak-anak itu menampilkan kreasinya dengan apa bentuk-bentuk tari ekstra. Saya rasa itu juga ruang-ruang estetik yang menarik di dalam konteks itu. Nah, saya rasa kesadaran yang paling penting, kesadaran bagaimana ludruk itu menjadi lembaga ekspresi yang kemudian menampung berbagai macam estetika gitu. Saya rasa penting. Biarin aja yang kontes itu kemudian hidup, kemudian ada banyak saweran, kemudian ada remote tembel, kemudian ya, wow, menarik itu. Itu dan kemudian saya menariknya di situ hubungan seni dengan ekonomi yang menghidupi seniman, saya rasa penting gitu. Bagaimana seorang penari remo seperti Sri Utami dari Wlingi Blitar tiba-tiba sampai ke Jember itu, Ya, ya, hanya ya. dengan saweran itu kemudian dia bisa bertahan dan kemudian kita lihat situ Bondowoso ada Mbak Trisnawati dan yang sebagainya itu kemudian ada Karni dari Probolinggo hidup dengan apa remo tembelan dengan tembelan itu Panjenengan terasa kok kenal, kok banyak kenal kontes-kontes, Mas, ya? sekali nyinceng lah gitulah. Iya, 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 iya. Nggak cuma Mas Joko. Ini kan
akhirnya si ludruknya itu loh, itu kan kehilangan jati dirinya sebagai media cerita itu, Mas. Gimana? Nggak Lakonan itu. apa-apa. Saya rasa Hah? nggak apa-apa. Suatu saat Gitu nanti ya? juga ada yang pengen cerita, dan suatu saat ada yang pengen ruang Oh itu gitu. kemudian menjadi ruang publik untuk menggarap bagaimana mereka itu mengembangkan daya hidupnya sebagai Iya, seniman. iya, iya, iya. Itu penting bagi Iya. kita semua. Jadi ada seniman-seniman yang kemudian pinter ngarang cerita, jadi itu kemudian tapi ada yang butuh nyanyi, menari, dan kemudian ada beberapa adegan misalnya seni suara itu kan sebenarnya kan dari kabaret ya. Kita lihat itu Iya. kalau di kita itu ada bedayan itu sebenarnya representasi dari kabaret, bagaimana mereka mempertandingkan Oh. suara gitu, kemudian Hmm. gerakan-gerakan tarian gitu. Ya, Nah, ya. Pak Westren, esensian Pak Westren yang ada di Surabaya, apakah Pak Westren itu kemudian juga ada di Jember? Ya. Walaupun kemudian di beberapa wilayah bukan Pak Westren, tapi kemudian memang benar-benar cewek. Saya rasa ada Oh potensi ya. wilayah sekarang ini di timur itu ada potensi kenapa cewek harus tampil dengan nyanyian yang bagus itu. Tapi kemudian kalau kita sekarang melihat Budi Wijaya itu waktu Bedayan itu lebih menjadi campur sari karena ada Hmm. penari latarnya, ada penyanyinya. Coba lihat Hmm. Ya, Budi ya. Wijaya Ya, Jombang ya. itu sekarang itu. Ya, Nah, ya, kita ya, ya. ada fenomena baru. Yang nari cantik-cantik ya, mahasiswa kabeh gitu. Ya, 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 Tariannya ya. bagus, kenapa? Mereka memang menari. Iya, Ada iya, iya. peluang-peluang untuk mengembangkan daya hidupnya ludruk itu dengan Iya, iya. Iya, berbagai macam sisi. Tiap ludruk punya kelemahan iya. sendiri-sendiri, kelebihannya sendiri-sendiri. Termasuk Iya. juga pertunjukan wayang kulit cek dong. Hmm. Didi, kemudian Pringgo, kemudian yang lain itu mereka punya tampilannya khas berbeda-beda gitu ya. Kelebihan-kelebihan yang kemudian menjadikan penonton senang. Iya, Saya rasa hubungan-hubungan psikologis antara penonton dengan seniman itu penting dibina. iya, 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 iya. Apa membaca selera masa itu penting Iya, di dalam konteks iya, pertunjukan. iya. Jadi wayang pun sekarang itu kalau yang Mas Didi yang dari Bayu Blandong itu dari Blandong itu banyak campur sarinya, bukan lakon. Oh gitu ya. Oh iya, Ludruk iya. Budi Jaya itu pada bagian depan itu penari-penari itu dan penari campur sari itu mengeruk apa? Saweran. Iya, 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 iya. Saweran Karena memang. di dalam dunia hiburan itu seperti itu. Jadi, nah kapan harus kembali ke lakon? Nanti kalau kemudian semua memang perlu digerakkan untuk berjuang dan sebagainya. Sekarang Iya, sedang masanya mencari hiburan gitu ya. Kalau dulu kan untuk sebagai bagian dari promosi kemerdekaan, iya. perlawanan rakyat, maka kemudian Sogol, kemudian Hmm. Pendekar Sumur Gemuling, Sakera Hmm. itu muncul begitu ya. Tapi sekarang mungkin Iya. itu menjadi bagian 30% dari ludruk gitu. Tapi saya rasa juga nggak masalah kalau permainan itu bagus. Nah, Iya. strategi kenapa pelawak itu kemudian masuk dalam peran, saya rasa juga bagus itu sebagai satu strategi bagaimana mengikat penonton itu sampai pada inti lakon gitu. Iya, iya. Tapi sekarang itu ya, saya melihat ludruk itu paling jam 2 itu penontonnya habis. Termasuk juga pertunjukan wayang cekdong gitu ya kemarin yang. Nah, itu memang ya seperti itu. Sing tekening lakon orang-orang tua seperti kita ini aja. Iya, 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 Yang iya, muda-muda itu jarang untuk apa? iya, Lakon iya. saya kan sudah bisa baca di sastra, bisa lakon. Nah, tapi ruang-ruang depan, bagian depan, kontes dan lain sebagainya itu menjadi sebuah ruang estetika yang menghubungkan antara penonton dan yang ditonton itu dalam satu kosmik. Itu menjadi penting. Oke, oke. Oke. Saya Ya, rasa itu ya, yang ya, bisa ya. kita komentari di Coba ini forum. saya tak menampilkan anu ya ini. Uga-uga suara anu. Ini. Ini contoh dari anu ini. Ya, monggo, Misalnya silakan. ini. Nih, misalnya. Nah, ini. Kelihatan ya, Mas? Belum muncul. Betul aja. Nah, ini Macaran Kaduk. Ini gantian tari ekstra ini. Ye, Burung, itu Mas Eko sama Ini buka nih. baru di-share, nggak kelihatan. klik dulu, klik di share. Dibuka dulu baru Sudah ya? di-share. Kelihatan gambarnya aja, tapi belum main itu. Loh, apa gambarnya ya? Iya, Makanya belum di share. sekarang buka Videonya belum dulu, di share. baru Share video, share di-share. video, Loh, share suaranya video. enggak ada, Mas? Enggak. Gambarnya gak ketok bonus suara Loh, nih. oh, ya apa ya? Share video, share Dibuka video. dulu, videonya dibuka dulu. Loh, loh.
Videonya Nggak dibuka kelihatan ya, kemudian Mas? Videonya dibuka dulu. dimainkan dulu. Sebentar. Loh, ya apa sih caranya ini? Videonya dibuka dulu Mas Eko. Mas tak buka ini kan. Nah, sekarang share. Share. Sebentar, Share bentar. klik yang video bukaan tadi. Jangan diklik di file, nggak ketemu. Ini ya, ini gimana nih coba? Videonya harus dibuka. Ya apa sih kok ini? Videonya dibuka dulu di komputer biasa. Wes tak buka ini, Mas. Ya, di anu stop dulu, Wes, di stop. Oke. coba ya. Sekarang sama share. Wes. Kelihatan ya? Nah, ini baru Ya, ini ketok baru kelihatan caranya. benar. Ya, Nah, iya. ini Ya, cara-cara kaduk sih dari awal. ya, itu di wilayah Pedalungan banyak kan, ya. Situ Bondo, Bondowoso sampai ke Ya. Banyuwangi. Cuma Biasanya ini orang kemudian desa bikin ya bagus ya, macan-macanan. iya, makanya itu. Saya rasa ini menarik itu apa promosi ruang ini ruang estetika yang menarik itu terus dengan ada Ya, coba, ya. apa. Ini di Iya, desa ini. iya. Nah, biasanya terus kemudian piti-pitian metu gitu kan. Nah, ini menarik. Ya, Enggak, piti-pitian yang musuh saya heran tunggal. ini loh Mas, desainnya kok bagus loh, bikin macan-macanan itu. Terus itu Ya, coba iya. polanya itu. Nah ini contohnya ini. Anu suara nih ya. Itu. Itu. Ya, Itu ini contoh dari tari ekstra itu. Salah ya. satu tari ekstra gitu itu. Nah kalau Remo ini, coba saya tak lihat Remo dulu ya. Ini, coba. Kalau seni suara ini seni suara sebentar Mas. Nah, coba sebentar ya. Nah ini seni suara Mas. Bentar. Iya. Ini kan kalau di Surabaya namanya Bedayan. Dayan. Bedayan. ini cantik-cantik juga orangnya tuh. Di desa ini. Ya ini seni suara namanya. Artikan seni suara. Kalau kontesan ada nggak? Kalau suara nih Mas Nah ini. ini ternyata sekarang ini nanti juga main di kontes anak-anak gini ini. Nah, iya. Tapi Ini kalau kan sebenarnya ini menjadi bintang-bintang kayak promosi gini ya. ini dapatnya banyak Mas. Ada yang dapat 500.000, ada yang dapat 600.000 itu satu orang. Nah itu yang menyebabkan mungkin menjadi apa ya, menjadi terus membiarkan model-model estetika pagelarannya seperti itu. Nah ini apa istilahnya kalau remonya ini remonya. Tak, kalau remonya ini ya hampir sama sih sebenarnya. Sebentar. Ini remonya ini. Ya, saudara. Nah, tapi ya jogetnya itu belum ada anunya, belum ada koreografi pakem tari remo ya. Tapi paling tidak mereka mempertahankan itulah. Bukan bukan jangan dibayangkan ngeremo ludruk seperti ngeremo-remonya Gitu. koreografinya SMKI, Oh, Pak Kunali oh, Fatah, jangan remo-remo di wilayah timur itu berbeda koreografinya. Jadi hmm. mereka modelnya kayak modelnya Sri Utami, Trisnawati begitu. Oh gitu. Ya, Oh iya, ya ya. koreografi mau seperti itu. Jadi dibayangkan seperti remo-remo yang di Surabaya, kemudian Hmm. hitung Panem Bromo gitu, enggak. Ya Berbeda. ya ya ya. Ya 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 ya. Ya ya. Mereka punya Tapi pola bakat sendiri sebenarnya. saya dulu kalau melihat itu loh Mas, Ruduk RRI kan remonya bagus itu. Hah? Oh iya, RRI. Waktu itu loh saya melihat, Itu oh, kan mulai dari Pak Munali Fatah kemudian sampai ya sekarang ya itu itu. memang seperti tradisinya RRI. Jangan dibandingkan dengan Iya, grup iya, yang iya, iya. ada di Iya.
wilayah terop ya. Jadi Ya, ya, ya. kemudian Ini memang ludruk terop ini ya. Ya, ya, ya. iya Ya, itu berbeda. Jadi memang biarin aja enggak apa-apa. iya, Koreografinya iya. seperti itu memang. Pola Ya, bakuannya memang berbeda. ya, ya, ya. Ya. Ya, jadi begitu Mas Jil Kalaran, Mas Heni Nurcahyo. Jadi fenomenanya memang dalam apa? Dalam fenomena pagelaran untuk rakyat itu, ya. Di Jember ya seperti itu. Memang kalau saya gelisah sebenarnya saya. Gelisahnya itu kok tidak menjadi apa ya tampilan ludruk yang lakon yang utuh gitu loh maksudnya gitu. Nah, Remo Ya. dan sebagainya itu, nah, itu. Cara menggelisah itu. Tapi kalau Gini, toh memang survive mereka, ya, dan itu sudah menjadi model ya, model seni ludruk ya di halaman rakyat yang sekarang seperti itu ya, ya bisa cari tahu. Pada waktu lakon jam setengah tiga habis penontonnya Mas. Itu enggak apa-apa ya. gini Mas Eko. Jadi Iya, kita ini kan seolah berada di dua kutub ya. iya, Yang iya, iya. pertama adalah kutub idealis, ya toh. Kita Iya, kepikirnya ludruk tuh ya seperti Jul bilang tadi ada budaya perlawanan segala macam gitu ya. iya, 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 iya. Kedua adalah kutub hiburan. Sing Iya. disenangi masyarakat ya apa ya sih ikut dituruti gitu loh. Oh Nah, gitu. Oh, iya, iya. saya pikir apa yang disampaikan Mas Eko tadi itu juga bisa disampaikan dalam ludruk. Oh Artinya, iya. misalnya kegelisahan ludruk punah, misal gitu. Atau Iya. kegelisahan tentang ludruk sing dadi acara dangdutan, misal gitu. Iya, Atau iya, iya. kegelisahan ludruk tidak ada bedanya dengan kelompok lawak misalnya. Saya Iya. kira dialog-dialog seperti ini bisa dimunculkan di panggung. Gitu loh. Jadi Oh ada iya, iya, iya. ada semacam edukasi. Jadi Iya, bukan iya, iya. bukan Mas Eko sebagai budayawan, kemudian Oh gitu ya? Kiai Oh iya, iya. sutradara ludruk, Oh, ludruk tuh ini loh mas betul. Betul. supaya anu enggak. Tapi dialog ini muncul kan dalam pelawak, misalnya gitu. Iya, iya, iya. Jadi misalnya pelawak ngomong, nek apa dewe iki pemain ludruk apa pelawak sih rek? Nah, misalnya gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Misalnya Iya, ludruk iya, jadi iya, iya. pelawak ya apa gak apa-apa ta, misalnya gitu loh. Iya, Ya. iya, iya. Jadi supaya penonton juga ikut berpikir, tidak Iya, larut iya. menjadi menjadi apa namanya hanya semata-mata mengandalkan lawak, semata-mata mengandalkan kontesan segala macam. Iya, iya, iya. Masuk juga penyanyi juga begitu sekali-sekali juga nyemoni, terutama Iya, iya. MC-nya ya. MC-nya kan punya peluang besar untuk menyampaikan Iya. apa namanya persoalan-persoalan seperti itu. Ya, jadi Iya. eh, tanpa menghilangkan kesempatan untuk saweran seperti dibilang Mas Joko tadi, tanpa menghilangkan kesempatan mendapatkan hiburan, tapi pada saat yang sama juga dimasukkan sedikit-sedikit anunya itu, apa namanya itu, gitu loh. Nah, persoalannya Cerita-cerita. sekarang kan yang sering saya tahu yang namanya dagelan ludruk itu kan gak pernah meningkat. Banyulan Iya, iku-iku iya. toh. Masalah bedaan, masalah bahasa ya toh. Iya, Kan iya, zaman iya. aku cilik sama saya kira Banyulannya pancet. Iya toh. Nggak pernah ada ngomong masalah saiki gitu loh, masalah sing yang bagaimana kalau kecuali Kartolo ya. Kartolo itu kan survei dia tuh. Iya, Iya. iya, Saya iya, iya. tahun 86 itu pernah wawancara sama Kartolo, saya dikasih tahu buku besar. Ya. Di Hmm. buku besar itu ada daftarnya. Iya, Tanggal iya. sakme ini aku pentas nang desa iki, lakone iki, lawake iki, banyolane iki itu ada daftarnya. Itu Iya, iya, iya. tahun 80-an dia sudah daftar itu. Sehingga ketika dia ditanggap di sebuah desa, didelok, "Lho iki kok tidak desa mbak sing aku ben tahu dianu dia, diubah. Ya kadang-kadang lali, tapi begitu lali, ya Hmm. ini hebatnya Kartolo, improvisasinya sangat bagus. Iya, Jadi iya, begitu iya. penonton bedek, oh iku lah waktu nang desa sebelah, saya kita ganti rek. Nah, ini loh. Iya, 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 Itu iya. hanya Kartolo yang mampu mampu bikin begitu Iya, gitu. iya, iya. Dan Iya. itu disampaikan dalam cerita, bukan dalam adegan, Iya, bukan iya, dalam iya. dalam adegan lawak gitu loh. Iya, iya. Saya kira Kartolo yang mampu apa namanya apa namanya melakukan hal itu tanpa harus kehilangan ludruknya gitu loh. Hmm. Sehingga Kartolo makanya sampai saya digelari maestro itu juga bukan saya kira juga juga karena nggak main-main gitu karena dia memang betul-betul eksis di ludruk dan dia membuat apa namanya membuat ludruk itu dengan caranya sendiri tanpa Hmm. kehilangan penonton tapi dia tetap mempertahankan keludrukannya gitu. Zaman ludruk rekaman kaset berapa puluh kaset yang dibikin Kartolo banyolan kabeh gitu tapi ceritanya nyampe
Iya, iya. Sering nyampe sejak awal sampai akhir nyampe gitu loh. Sampai sekarang meskipun wong wis mati Banyolane sih tetep ya loh. Sing sing Pasman itu jenenge apa mulai ya Iya, itu iya, iya, iya. tetap gitu loh. Karena dia mampu mempertahankan itu. Nah, saya pikir tanpa bermaksud menggurui kepada sutradara, tapi kita sudah diajak omong supaya yang sampai Mas Eko sampaikan tadi itu disampaikan oleh pemain di atas panggung. Iya, iya, Bisa iya. jadi banyak bangolan. Iku lak karepe budayawan nah, ya awak dhewe dikonlo terus iki bener. Ini butuh duit. Iya, Wah, iya, iya, soalnya. iya. Ya, kalau itu kalau dialog itu muncul di panggung kan jadi menarik gitu loh. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi bukan dialog di balik layar kemudian disampaikan kepada sutradara supaya Iya, supaya iya. sutradaranya itu mengubah enggak. Itu dimunculkan di panggung aja gitu loh. Jadi ada aspek edukasi terhadap penonton ya gitu loh. Termasuk Iya, juga iya. misalnya ketika ada pelawak sing ngomong ini, lho nek ngene caranya apa deh kalau saweran misalnya gitu. Iki pemain siji sampai oleh 500.000. Oh ya gitu ya. Ya. Ini nek dikon dadi cerita nuruti budayawan tok. Kalau duwe apa dhewe iki misalnya gitu ya. Iya, Ini iya, muncul iya, di iya. panggung. Nah, Iya, iya, barangkali iya. bisa dialog gini. Ya apa nek dialogno anu ae apa jenis piring terbang. Nah, ya. Jadi piring terbang bisa penonton nyumbang. Ayo nyumbang ora. Ojo misalnya gitu loh. Iya, Jadi seperti sumbangan di masjid keliling gowo kaleng, ayo nyumbang 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 misalnya seperti itu. Sehingga iya. akhirnya penonton yang merasa merasa terhibur, dia merasa terwakili tanpa harus nyawer, dia juga memberikan kontribusi dalam Iya, bentuk kaleng terbang tadi. Tinggal gitu loh. Jadi persoalan-persoalan yang kita gelisahkan selama ini itu bukan persoalan di belakang panggung, tapi kita munculkan di iya. atas panggung supaya penonton juga ikut merasakan problem itu. Oh, iya. Gitu loh. Tapi kalau kita kekeh sebagai budayawan, Ludruk itu kok ono ceritane kudu ngene, budaya tanding segala macam. Lah, Iya, gak nyampe ke mereka. iya, iya. Tapi itu kalau dimunculkan di panggung jadi menarik. Termasuk apa yang Hmm. disampaikan oleh Jill tadi. Bayangan kalau yang diomongkan Jill tadi diomongkan oleh seorang pemain ludruk, Oh, diomongkan oleh iya. seorang pelawak. Oh, Tak iya. ceritani ya, Rek. Iya niku ya ludruk itu ngelawan Londo itu dengan cara ini. Kon gak elok jenenge Cak Durasim. Nah, itu loh. Hmm. Tapi Iya, itu iya, ngomong iya. di atas panggung. Iya, Kak iya. Durasim sama dipateni Jepang gara-gara dia ngomong melok Jepang tambah soro. Nah, misalnya gitu. Kemudian dia cerita tentang perlawanan, melawan Belanda, segala macam. Itu muncul di atas panggung. Hmm. Karena selama Iya, ini kan kita ngomong persoalan ludruk kan lewat seminar, lewat iya, iya. Ya, betul, betul, YouTube, betul. lewat makalah, yang mereka Ya, tidak pernah baca. ya, 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 Tapi ya, kalau ya. persoalan-persoalan itu diangkat di panggung sebagai sebuah lakon, sebagai bagian dari lakon, itu orang-orang ngerungokno dan tidak merasa digurui. Ya. Nah ini bisa dicoba saya kira itu Mas Eko bisa anu gitu loh. Ya, ya, ya. Sebentar tak, tak tampilkan anu Mas, kontes yang lain Mas. Ya monggo monggo. Jo, kan karo ndelok hiburan titik-titik. Iya iya boleh boleh. Ya, durung jam 10 kurang 10 menit. Kurang 20 Yosef, menit. tenang Ah, ya. ya ya. Saya ini kadang-kadang begini nih anunya. Nah ini, kontes kadang-kadang begini nih. Itu ada kontes cilik. Nah, tapi kalau Hmm. saya lumayan tradisi. Oh ya ya api api. Ya, ludruk di Jember ya begini ini sudah adanya. Enggak Tapi apa-apa, enggak mereka apa-apa. survive itu loh maksudku. Jadi sampai sekarang ada. Makanya nanti kalau pas panjenengan ke sini ada ludruk, ajak nonton ludruk. Nah, itu contohnya itu. Itu contoh daripada kontes, tapi kontes yang menggunakan gandrungan. Terus ada kontes ciliknya gitu. Oke, gitu mungkin. Oke. Ya itu. Ya. Oke, oke, oke. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya, Mhm. oke, oke.
Ya, 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 oke, oke. Ya, 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 ya. Mas Jil Kalaran, saya tadi ini apa? Jadi kontes ya, kontes terus juga remo itu kan ada di Lumajang, ada di Jember, ada di Bonteboro. Ternyata para penggemar dan juga para ahli saweran itu ada ternyata. oh Itu memang ya, ada yang akhirnya menjadi sangat populer itu. Dan mahal. Ini ada premo dari Lumajang yang namanya Tina itu kalau mendatangkan dia itu 1 juta itu. Itu. Ini coba tak tampilkan orangnya yang namanya Tina ini. Ini Tina dari Lumajang ini. Ini mahal bentar. sekali kalau ini tampil. Penontonnya besar umum pakai. Sebentar, sebentar. Ini. Nah ini, yang paling kanan itu namanya Tina itu. Yang paling kanan itu. Iya, itu waduh mahal sekali itu. Dan kalau dia ngejung itu aneh itu loh. Tapi ngejungnya aneh gitu. Nah, kalau yang dua ini, yang gemuk-gemuk ini pemain ludruk sinian aja, Jemberan. Nah, yang Tina itu yang bon-bonan. Nah, kalau itu diundang dan dia main, wah, full. Iya. Tapi dari Lumajang, Mas. Yang Tina itu dari Lumajang itu. Iki sing mana sing cilik dhewe kita, sebelah kiri ya. Nah, ini wah, ya, keras. Kalau sudah menjadi super ini istilahnya apa ya? Remo super istilahnya. Kalau Mbak Tina itu memang laku di Lumajang, muter kemana-mana. Iya, iya, Mas. Oh Iya. iya, kalau Mas. Enggak. Nah, itu tuh contohnya itu. Nah, ini ya itu. Terus ini keadaan sawerannya gini nih kalau sudah Mbak Tina yang main. Ya. Nah, sebentar, sebentar. Tapi ini biar ini kalau Mbak Tina sudah main, ini penyawernya gini nih. Nah, itu kalau gendeng, nah, ngejungnya gitu tuh. Karena suaranya Mas ya, kamu tuh suaranya. Nah, ini. Nah, ini kalau Mbak Tina main itu bintang super. Nah, nanti Remong yang ikut ini juga kena pengaruhnya Tina itu. Akhirnya banyak sawernya. Nah itu coba ngejungnya kan aneh. Ya. Gak kerungu suaranya Mas. Gak ada suaranya. Nggak dengar ya? Gak ada. Wes cukup ya. Gak dengar ya Mas? Gak ada suaranya. Boh, nah itu wes. Itu tadi Tina itu bintang Remo ya. Nanti ada lagi bintang bintang kontes tapi belum saya ambil namanya Silvi dari Ludo Ombo. Wah itu kalau sudah ngontes itu, iya serius ini. Namanya Silvi ya, dari Ludo Ombo.
kalau dia sudah diundang, maka penontonnya luar biasa banyaknya. Dan ya kadang-kadang akhirnya tawuran karena rebutan nyawer itu loh. Nah itulah fenomena ludruk yang ada di Jember, Mas Heni Nurcahyo, Mas ya, Mas Rohmat Joko Prakoso ya. Nanti ya ini merupakan pematik diskusi tentang ludruk ya. Mungkin suatu saat tak tampilkan lagi yang lain itu. Ya, boleh, boleh. Nggih. Bulan depan Mas Joko ya. Oke, ya. Ya, silakan Ya, dipikir topiknya apa, ngomong apa Mas Joko. Gantian. nge-explore ini dieksplor dulu dari yang lain bagus juga. Ya, boleh. Ya. Nah, Hmm. ya itu. Nah. Oh ya itu. Ya. Sudah itu Bisa. tiap 2 tahun sekali gitu, itu udah keliling ke berbagai daerah. Iya. Sudah itu sudah berlangsung. Ini sudah ke-12 kali malah. Hmm. Ya festival tradisi lisan itu 2 tahun sekali. Tahun iya ada. Perjuangan rakyat itu ya? Iya Perjuangan rakyat itu ya? Ya. iya pertunjukan rakyat itu. Iya. Iya itu yang sudah berlangsung 12 kali sudah. Tiap 2 tahun sekali. Tahun kemarin kan di Jakarta. Tahun depan di Pekanbaru. Oh, yang seperti yang di tim itu, Mas? Iya, Mas. Iya yang di tim itu. Oh ya. Oke. Ya. Oke, saya kira sementara itu untuk pertemuan Jagongan Ya. malam ini, Ya. ya ini kan sudah direkam oleh Jill, sudah ada Ya. dokumentasi apa namanya YouTube-nya. Mas Eko, tolong saya dikirim filenya ya, tadi yang disampaikan tadi. Oh ya, Ya, oke. Tak saya kirim nanti. Oke. saya arsipkan, ya toh, Oke, tak supaya kirim nanti nanti. bisa untuk bahan Oke. tulisan. Oke. Oke, Oke, saya kira terima itu kasih. kita sampai ketemu Jumat Ya. pertama bulan depan dengan Rahayu. pemantik Mas Rohmat Mas Joko Joko. Prakoso. Terima kasih, selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rahayu. Tak tutup.